Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 sekalian, kita lanjutkan materinya. Kalau kemarin kita sudah membahas materi pengantar vektor, refleksi vektor, apa itu definisi vektor. Hari ini kita lanjutkan materinya ke konsep penjumlahan vektor. Jadi penjumlahan atau pengurangan vektor itu nanti hasilnya biasanya disebut dengan resultan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor itu dibagi menjadi 3. Nanti kita bagi 3. Yang pertama kita akan bahas penjumlahan dan pengurangan jika kedua vektornya sejajar atau segaris. Yang berikutnya nanti kita akan membahas juga penjumlahan dan pengurangan vektor dengan geometri atau gambar, yaitu meliputi metode segitiga, jajaran genjang, dan poligon. Nanti juga kita akan bahas penjumlahan dan pengurangan vektor dengan analitik, yaitu metodenya metode vektor komponen. Sekarang kita akan bahas di sini penjumlahan vektor segaris. Jadi penjumlahan vektor segaris itu nantinya kita bagi 2, ada yang vektornya searah, ada yang vektornya berlawanan arah, tapi segaris atau istilahnya sejajar. Kalau F1 ke sini, vektornya F2 ke sini, ingin dijumlahkan F1 dan F2-nya, maka F resultannya bagaimana? Maka tinggal akhir dari vektor F1 atau panah dari F1 disambungkan dengan awal atau pangkal vektor F2. Sambungkan, jadi kalau ini F1, maka yang sini sambung ke F2. Maka panjang dari awal vektor F1 dan akhir dari vektor F2 itulah yang merupakan resultan vektor F1 dan F2. Paham ya? Jadi bagaimana kalau sejajarnya searah, maka tinggal dijumlahkan. Contohnya ini, kalau ada gaya ditarik dengan gaya F1 30 Newton ke kanan, F2 10 Newton ke kanan. Maka berapakah vektor resultannya atau resultan vektornya? Karena dia searah, berarti tinggal dijumlahkan. 30 ditambah 10 sama dengan 40. Bagaimana jika berlawanan arah? Jika berlawan arah, F1 dan F2-nya berlawan arah, maka yang ini adalah F1-nya. F2-nya kan disambungkan di akhir dari F1. Hanya karena berlawan arah berarti kan ke kiri arahnya. Maka F resultannya berarti dari awal F1 ke akhir F2. Akhir F2-nya ini. Maka inilah panjang dari vektor resultannya atau resultan vektornya. Maka jadinya berarti F1 dikurangi dengan F2. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jika vektornya itu segaris berlawanan arah, maka resultan vektornya atau vektor resultannya itu dikurangin. Contohnya ini. Ada balok ditarik dengan gaya 30 Newton ke kanan dengan gaya 10 Newton ke kiri. Maka resultan vektornya berapa? Tinggal berarti 30 dikurangin 10, yaitu sama dengan 20. Sekarang jika penjumlahan dua vektornya itu tegak lurus. Ini ada vektor A ke sini, ke sumbu X positif, ada vektor B ke sumbu Y positif. Berarti dia membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Maka bagaimana cara menentukan resultan vektornya? Maka tinggal disambungkan. Jadi kalau kita ingin B ditambah A itu kan sama dengan A ditambah B ya. Vektor B disambung dengan vektor A, maka awal dari B dihubungkan dengan akhir A. Inilah resultan vektornya
yang kita lambangkan C. Ini kan berarti seperti, masih ingat dengan dalil Pitagoras. Maka cara mencari C-nya seperti cara mencari sisi miring. Maka sisi miring berarti kan C kuadrat akan memenuhi persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi cara mencari C-nya berarti akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau ingin mencari arah C-nya bagaimana? Kalau ingin mencari arah C-nya, yaitu yang merupakan resultannya, berarti tinggal menggunakan tangan alfa, yaitu depan per samping. Depannya B, berarti kan kalau alfa di sini, berarti alfanya di sini kan? Nah, berarti yang jadi depan adalah B, yang jadi samping adalah A. Jadi nanti tangan alfanya sama dengan B per A. Contohnya ini. Sebuah bola ditarik 4 gaya seperti pada gambar. Jika satu kotak mewakili 1 Newton, maka tentukan resultan gaya yang bekerja pada bola itu. Berarti resultan gaya yang pada sumbu X ada apa saja? Ada F1 ke kanan, ada F2 ke kiri, ada F3 ke kiri. Ingat, kalau pada sumbu X, ketika kita ambil ke kanan positif, maka ke kiri negatif. Jadi persamaannya nanti pada sumbu X-nya F1 dikurangin F2 dikurangin F3. Itu adalah resultan vektor pada sumbu X. Jadi 1 min 2 karena F2-nya 2 kotak, min 3 karena F3-nya 3 kotak ke kiri, maka jawabannya nanti min 4. Bagaimana dengan resultan vektor pada sumbu Y? Di sumbu Y ada apa saja? Oh, hanya F4. F4-nya ke atas, berarti Y-nya sama dengan F4. F4 ke atasnya 3 kotak, berarti F4-nya sama dengan 3. Bagaimana cara mencari vektor resultannya? Karena X dan Y itu tegak lurus, ya kan? Maka cara mencarinya dengan menggunakan dalil Pitagoras. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Total vektor pada sumbu X min 4. Masukkan min 4 dikuadratkan ditambah min 3 dikuadratkan. Kita akan dapat min 4 dikuadratkan tetap positif, 16 ditambah 9. Sama dengan akar 25 yaitu 5. Itu cara menjumlahkan dua vektor yang tegak lurus dengan metode segitiga. Sekarang cara menjumlahkan dua vektor yang membentuk sudut alfa, yaitu dengan metode jajaran genjang. Penggabungan vektor secara jajaran genjang dibuat dengan cara menggambarkan vektor-vektor yang akan digabungkan dari titik awal yang sama. Kemudian buatlah garis sejajar vektor tadi, garis putus-putus dari kedua ujung vektor yang digabungkan sehingga diperoleh titik potongnya. Terakhir, lalu gambarkan vektor resultannya dengan menghubungkan titik awal ke titik perpotongan kedua vektor. Contohnya ini. Ini kan vektor A-nya kita tempatkan ke sini, vektor B-nya kita tempatkan ke sini, A-nya gambar dulu garis putus-putus ke sininya. Tuh. B-nya gambar garis putus-putus yang ini. Maka nanti dari awal ke titik potong dari garis putus-putus tersebut, itulah resultannya. Bagaimana kalau resultannya A min B? Maka kalau A min B, gambar A-nya ke sini. Tadi kan B-nya ke sana. Berarti karena min B berarti ke sini. Gambar refleksi atau garis putus-putus dari A-nya ke sini, sejajar. Gambar refleksi atau garis putus-putus dari B-nya ke sini. Maka resultannya itu adalah dari titik perpotongan A dan B awal dengan titik perpotongan dari garis putus-putus A dan B. Ini resultannya. Paham kayak gitu? Kan membentuk jajaran genjang, makanya namanya metodenya disebut metode jajaran genjang. Contoh. Cara mencari resultannya bagaimana? Cara mencari resultannya, kalau dia menggunakan perhitungan, maka R-nya, kalau A dan B membentuk sudut T alfa, itu terkenal dengan rumus kosinus, yaitu R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa diakarkan. Itu cara mencari resultannya.
Alfanya yang mana? Alfanya adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Adapun kalau arah R, arah sudut dari R yang theta ini, dicari dengan persamaan R sin theta sama dengan A sin alfa. Persamaan ini dari mana? Ini diturunkan dari matematika. Nanti ketika kalian bahas bab trigonometri atau vektor, akan ketemu persamaan yang ini. Sekarang kita langsung pakai saja ya di fisika. Contohnya ini. Kalau ada sebuah benda O ditarik oleh dua buah gaya, yaitu A-nya 20 Newton, B-nya 10 Newton, tapi ke sini. Membentuk sudut alfa, katanya kedua gaya tersebut membentuk sudut 60 derajat. Hitunglah besar dan arah resultan vektornya. Kita masukkan A 20, B 10, alfanya 60 derajat. Maka resultannya, rumusnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. A kuadratnya 20 kuadrat, B-nya 10 kuadrat ditambah 2 kali 20 kali 10 cos alfanya adalah 60. Dihitung-hitung nanti kalian akan dapat ini 400, ini 100, ini cos 60 kan setengah. Setengah sama yang 2 ini habis. Kan sama dengan 1. Jadi tinggal 20 kali 10, 200. 200 tambah 100, 300, 300 tambah 400, 700. Akar 700, yaitu 10 akar 7. Arah resultannya gimana? Cara mencarinya dengan persamaan R sin theta, ini kan tetanya, sama dengan A sin alfa. Yang kita carikan harga dari tetanya. R-nya 10 akar 7, sin theta sama dengan A-nya 20 sin alfa. Alfanya tadi 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Dapat, nanti kalian akan dapat harga sin theta 0,654. Nah, kalau sudah seperti ini pakai kalkulator. Pakai shift sin 0,654. Maka kalian akan dapat nanti tetanya adalah 41 derajat. Seperti itu. Paham ya? Sekarang bagaimana caranya jika penjumlahan vektornya dengan cara geometri atau metode poligon? Apa sih metode poligon? Metode poligon itu adalah dilakukan dengan cara menggambar vektor-vektor yang digabungkan secara berurutan atau diteruskan. Kemudian vektor resultannya digambar dengan menghubungkan titik awal sampai titik akhir, seperti pada gambar nih. Kalau kita ingin menggambarkan vektor A, vektor B, vektor C disambungkan, maka resultannya adalah dari titik awal A ke akhir titik C. Itu adalah resultannya. Itu namanya metode poligon. Jadi diteruskan secara berurutan. Contohnya yang ini. Kalau ada vektor A mau digabung dengan vektor B, digabung lagi vektor C. Maka nanti resultannya yang mana? Dari titik awal A ke akhir titik C. Sama ya kayak tadi ya. Ini juga sama. A ditambah B ditambah C ditambah D. Digabungkan A, B, C, D, maka resultannya yang ini. Paham? Nanti besar vektor resultan itu diukur dengan menggunakan penggaris. Namanya juga geometri. Jadi kalau geometri itu dengan menggunakan gambar. Maka cara mengukur panjang vektornya atau besar vektornya ya dihitung dengan menggunakan penggaris. Arah vektornya diukur dengan menggunakan busur derajat. Memang ini membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi ketika mengolah atau menghitung vektor dengan metode poligon. Makanya nanti muncul ada metode perhitungan atau analitik, yaitu dengan komponen vektor. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini penjumlahan vektor dengan cara analitik atau perhitungan. Metodenya namanya vektor komponen. Contohnya ini. Kalau ada vektor F ingin dijumlahkan ke sini, ini ada vektor F, ini ada vektor F2, ini F1, ini F2, yang ke sini F3. Ditanyanya, tentukan besar resultan ketiga gaya tersebut. Biasa ya, kalau vektornya miring, berarti dia ada di dua sumbu. Kalau di dua sumbu, maka harus direfleksikan menjadi komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor pada sumbu Y. Kalau F1 seperti ini, refleksikan ke sini. Maka ke sini adalah F1.
Ini berarti ada ini F1X, yang ini adalah F1Y. Kalau di sini ada F2, berarti ke sini ada F2X, ke sini ada F2Y. Ini F2Y-nya. Ya. Kalau F3 itu dia sudah di sumbu Y. Kalau di sumbu Y, maka sudah tidak perlu diapa-apakan. Lalu cara mencari resultan ketiga vektornya bagaimana? Caranya kita cari dulu total vektor pada sumbu X ini dan total vektor pada sumbu Y. Lalu setelah itu karena X dan Y itu membentuk sudut 90 derajat, maka cara mencarinya nanti kan menggunakan rumus Pitagoras. Makanya ini nanti kita hitung dulu. F1X berapa? Coba hitung. F1X berarti kan 2 kotak. Kita masukkan 2. F2Y. F1Y-nya berapa kotak? F1Y-nya 2 kotak. F2X-nya itu kan ke kiri. Berarti min 2. F2Y-nya 1 ke atas. Berarti 1. F3X-nya tidak punya, karena F3 ada di sumbu Y. Maka F3X-nya 0, F3Y-nya saja, karena ke bawah jadi min 2. Ya, sekarang kita bahas di sini berapa total vektor pada sumbu X, berarti tinggal dijumlahkan. 2 min 2, 0. 2 diambil 2, 0 tambah 0, 0. Terus total vektor pada sumbu Y-nya 2, 1, min 2. Berarti ini habis, sisa 1. Lalu cara mencari resultan vektornya tadi. Karena X dan Y tegak lurus, maka dengan menggunakan Pitagoras. Masukkan sigma X-nya 0, sigma Y-nya 1. Maka dapat jadi 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi akar dari 1 adalah 1. Paham gitu ya? Sekarang kita bahas lagi di sini adalah kalau vektornya membentuk sudut. Ini contohnya. Ini ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Vektor A-nya kita refleksikan. Ini kan kanan atas. Berarti ke sini ada AX, ke atas ada AY. Ini ada kiri atas. Berarti BX-nya ke kiri, BY-nya ke atas. Vektor C itu adalah kiri bawah. CX-nya ke kiri, CY-nya ke bawah. Lihat penempatan sudutnya. Berarti kalau AX itu kan yang di samping sudut. Maka AX berarti A cos. Ini A cos. AY-nya, kalau satunya cos berarti satunya sin. Berarti AY-nya A sin theta. Paham ya? Terus BX dan BY. Yang diapit sudut siapa? BY. Berarti BY-nya yang cos. BX-nya yang sin. Kalau satunya cos, satunya sin. Sekarang C. C yang diapit sudutnya siapa? CX. CX-nya yang cos. CY-nya yang sin. Kita hitung. Si AX itu adalah A cos theta. Theta-nya berapa? 37 derajat. A-nya 20. 20 dikali cos 37. Kalian lihat di tabel, cos 37 itu adalah 4/5. Maka 20 dikali 4/5 sama dengan 16. AY-nya A sin theta. A-nya 20, sin theta-nya 3/5. Karena dari sin 37 ya. Sin 37-nya 3/5. Maka dapat hitung-hitung 12. BX sekarang. BX-nya kenapa ini min? Karena BX-nya ke kiri. Ya kan? B sin 53. Sin 53-nya 4/5. B-nya 10. 10 kali 4/5, 8. Karena ke kiri jadi min 8. BY-nya ke atas. B cos 53. 10 cos 53-nya 3/5. Dicoret. 10 sama 5, 2. Berarti dapat 6. Ya. Sekarang CX. CX kan ini. CX itu adalah C cos 37. C-nya katanya 40. Cos 37-nya 4/5. Kenapa dia min? Karena dia ke kiri. 40 kali 4/5 sama dengan min 32. CY-nya itu adalah C sin 37. C-nya 40, sin 37-nya 3/5. Maka dapat
Kenapa min? Karena CY-nya ke bawah. Jadi min 24. Paham ya? Lalu kita masukkan ke sini. Komponen vektor pada sumbu X-nya tadi AX dapat 16, BX min 8, CX min 32, AY-nya 12, 6, min 24. Yang XX kita jumlahkan, yang Y kita jumlahkan. Maka sigma X akan dapat ini, min 24, sigma Y akan dapat min 6. Masukkan ke sini. Maka mencari resultan total vektor ketiga vektor tersebut adalah total vektor pada sumbu X dikuadratkan ditambah total vektor pada sumbu Y dikuadratkan diakarkan. Jadi ini min 24 dikuadratkan ditambah min 6 dikuadratkan akar ya. 24 bagi 3, ini saya keluarkan 3-nya, maka ini 8. 6 bagi 3, 2 saya keluarkan 3-nya, jadi 2. Ini boleh seperti ini. Tinggal ini 8 dikuadratkan, 64. Ditambah 2 dikuadratkan 4, maka dapat 70. Maka jadi 3 akar 70. Seperti itu konsep penjumlahan vektor. Materi PTS itu sampai sini, sampai materi penjumlahan vektor. Oke, cukup sekian. Nanti akan ada latihan soalnya. Saya kirim dalam bentuk PDF. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.